Pernah lupa nggak rakaat sholat? Padahal umur udah tua, udah 60, sama rakaat sholat masih lupa. Coba Pak bayangin, itu sujud lama banget, kirain baca doa, tahu-tahu lagi mikirin ini rakaat keberapa ya? Bener apa bener? Yang mana orangnya? Buat orang yang duduk di majlis taklim, buat orang yang duduk di majlis ilmu, buat orang yang duduk di majlis taklim yang di dalamnya ada kajian-kajian ilmu. Yang pertama, ayyughfaro liwalidayhi fi qabrihi. Keuntungan kalau ada orang duduk istiqomah di majlis taklim, maka emak babanya di kuburan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak ibu duduk di majlis taklim, mau duduk di depan, mau duduk di tengah, mau duduk di belakang, sesungguhnya sedang memberikan pengampunan buat ibu bapak kita yang ada di alam kubur. Dalam I'anatul Talibin, yang kitab ini kita sering bahas di pesantren-pesantren, dalam I'anatul Talibin itu ada 7 kemuliaan orang yang duduk di majlis taklim. Berapa Bu? Berapa? 7 Allah berikan buat orang yang duduk di majlis taklim. Dia kagak megang kitab, dia nggak megang catatan, bahkan dia tidak paham apa yang disampaikan oleh guru yang ngajar, masih Allah kasih 7 kemuliaan. Amin. Nabi kepada kita 14 abad yang lalu, nasib kita sudah dipikirkan oleh beliau. Bahkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, saat nanti para umat Nabi terdahulu akan berjembat di Siratal Mustaqim, di sirat yang digambarkan itu jembatan lebih dahsyat, amat dahsyat, maka beliau minta kepada Allah sambil fayudrabu as-sirat, itu jembatan Pak diusap-usap, jembatan sambil dipukul-pukul Bu. Apa kata sang Nabi? Ya Rabbi salim, 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 ya Allah selamatin orang-orang dari umatku yang akan berjembat di sini. Ya Allah selamatkan mereka, orang-orang yang berkumpul di majlis maulid di pesantren Al-Kamiliyah siang hari ini. Amin ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Ya Rabbi bil Mustafa. Para kiai, para asatid, para ustadzat, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir siang hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulangnya kita dari majlis ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitulah kemuliaan orang yang berkumpul di satu tempat. Sebagaimana guru kita menyampaikan tadi, majtama'a qaumun min baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kelompok, satu kaum di satu tempat yang di dalamnya mereka berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa haffat bihimul malaikah, kecuali dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Terkhusus kepada beliau guru kita Mudirul Ma'had Yayasan Pendidikan Islam Al-Kamiliyah, guru kita ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilih, Ad-Doktor Kiai Haji Wawan Aunillah Yusuf, yang kita doakan beliau beserta keluarga mudah-mudahan Allah jaga dalam sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, dan mudah-mudahan Allah mudahkan perjuangannya. Ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kiai, para guru, para ustadzat yang saya minta maaf tidak kuasa untuk menyebutkan satu persatunya, karena saya tahu Bapak Ibu hadir ke tempat ini dari pagi udah duduk di majlis ini. Udah makan apa belum? Udah.
Lah saya belum. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah jaga dalam sehat walafiat. Ketika kita berkumpul di majlis ini, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang Allah pilih siang ini. Dipilih untuk apa? Sekedar kita berkumpul, membayangkan indah bagaimana kita bisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Bapak Ibu duduk di majlis ini dari pagi sampai jam 11 kita masih istiqomah. Tidak lain tidak bukan berkumpul kita karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Bapak Ibu sering hadir ke majlis-majlis maulid, dari awal Rabiul Awal sampai hari ini kita berada di hari Ahad pertama Rabiul Tsani, tidak lain tidak bukan hanya ingin mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hanya satu sosok yang kalau kita ceritakan Bapak, boleh jadi kita nggak pernah bosan. Bu, saya minta izin, saya nggak duduk, saya berdiri, karena itu tempat guru kita tadi. Kita doakan beliau biar sehat panjang umur. Karena wasilah beliau khususnya kita bisa kumpul di majlis ini dalam rangka kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita duduk di ada majlis yang membaca Maulid Ad-Dibai, ada majlis yang membaca Maulid Al-Bazanji, ada Maulid Al-Azab, ada juga Maulid Al-Habsyi. Karya-karya ulama-ulama kita ini menceritakan satu sosok mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, kalau ada teman ibu yang diceritain suaminya mulu, kira-kira bosan apa kagak? Biar kencengan nyautnya apa? Bosan apa kagak? Tetangga ibu asal ngerumpi lakinya mulu diomongin, udah sebulan lakinya mulu, bosan nggak? Pak, bini bapaknya ngomong ya, bukan saya ya. Tapi ketika kita berbicara riwayat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Maulid apapun yang dibaca, mau Maulid Al-Barzanji, mau Maulid Ad-Dibai, mau Maulid Sintud Dura, mau Maulid Al-Habsyi, maulid-maulid yang dikarang oleh ulama-ulama itu bentuk ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita baca dalam Maulid Ad-Dibai di pasal terakhir, fahtazzal arsyu turaban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Kalau kita baca pasal terakhir Barzanji, walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ini menggambarkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemuliaannya kalau kita ceritakan dari tahun ke tahun tidak akan pernah ada habisnya. Bu, yang kita pengen besok mata kita tidak diharamkan memandang wajah mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada wajah-wajah yang Allah haramkan memandang wajah mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap dengan kita berkumpul di majlis ini, mudah-mudahan Allah tidak haramkan mata kita memandang wajah mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hanya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mikirin nasib kita, Pak. Saya minta maaf Ibu Kades tadi nggak kesebut ya Bu. Mudah-mudahan sehat panjang umur, bisa mengemban amanah dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya beliau yang bakal mikirin nasib kita, Pak. Ibu kalau punya suami ibu nggak mikirin nasib ibu nanti di padang mahsyar. Bapak yang punya istri, bapak tidak bakal memikirkan keadaan istrinya.
kita masing-masing hanya memikirkan nasib kita. Tapi ada sosok seorang nabi yang beliau amat sayang kepada umatnya. Bahkan Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menceritakan, Bu, itu ada yang dagang tuh, beli. Iya, silakan. Tadi katanya udah makan. Ya, silakan. Ayo yang mau bagi teh, jalan aja lagi ke sini. Iklan dulu, Bu, iklan. Bu, sehat, alhamdulillah. Imam Ghazali menceritakan dalam Ihya Ulumuddin. Kita juga bisa temukan cerita ini dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Imam Ibnu Mas'ud, beliau menceritakan dakhalna fi baiti ummina Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat ajalnya, kami masuk ke rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, marhaban bikum, selamat datang wahai kalian sahabat-sahabatku. Fadama'at ainahu, air matanya Nabi keluar memikirkan nasib kita setelah beliau meninggal dunia. Kira-kira keadaan kita bagaimana? Usikum bitaqwallah, beliau berpesan yang pertama, aku mewasiatkan kepada kalian wahai Ibnu Mas'ud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, pesan yang dipesan Wasallam, karena beliau takut nasib kita nanti tidak karuan ketika kita berada di padang mahsyar. Maka ketika para nabi-nabi terdahulu disiapkan nanti mimbar-mimbarnya secara khusus di padang mahsyar, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Nuh terus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah siapkan mimbar-mimbarnya secara khusus. Yudha'u lil anbiya'i manabirun min nurin, disiapkan mimbar-mimbar bagi para nabi-nabi terdahulu dari cahaya. Nabi Adam duduk di mimbarnya, Nabi Nuh duduk di mimbar yang sudah Allah siapkan. Cuman satu seorang nabi yang beliau tidak mau duduk. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Beliau nggak mau duduk ketika para nabi-nabi terdahulu duduk di mimbar kemuliaannya. Cuma nabi kita yang tidak duduk. Apa kata beliau? Wa ana qaibun baina yaday rabbi, saya berdiri di hadapan Tuhan saya berdiri di hadapan Allah, saya memikirkan nasib umat saya. Sallu ala Muhammad. Bu, nasib ibu udah dipikirin sama Nabi. Bapak, nasib kita udah dipikirin sama sang Nabi. Karena kita sadar betul dosa kita banyak. Ya Bu, dosa kita banyak nggak? Banyak. Dosa kita begitu banyak, karena dosa kita begitu banyak kita sadar betul. Maka kita berkumpul siang hari ini sekedar untuk mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bacaan salawat 1 kali Allah balas 10, yang dengan bacaan salawat 10 Allah balas 100. Kalau ada orang baca salawat 100 dibalas 1000. Kalau ada orang baca salawat 1000, lam tamsasun nar, tidak akan tersentuh api neraka. Amin ya rabbal. Ketika Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan Allah, apa kata beliau? Saya berdiri di hadapan Allah. Ketika saya berdiri, ditawarkan satu tawaran yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain.
Allah menawarkan satu tawaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Muhammad, madza turidu bi ummatik? Wahai Rasul, apa yang kau inginkan buat orang-orang Cibarusah? Apa yang kau inginkan buat orang-orang Cibarusah yang dia ngaji rajin, ngomongin orang jalan terus? Benar apa benar? Coba nunjuk. Yang model kayak kita sampai gini hari ama sembayang belum bisa husuk, bener Bu? Lagi sembayang tukang paket datang. Yang udah setua ini ama bilangan rokaat sholat masih lupa. Pernah Pak? Saya nanya bapak-bapak Bu. Pak, Uy, Bu, pernah lupa nggak rokaat sholat? Padahal umur udah tua, udah 60, ama rokaat sholat masih lupa. Coba Pak bayangin, itu sujud lama banget, kirain baca doa, tahu-tahu lagi mikirin ini rokaat keberapa ya? Bener apa bener? Yang mana orangnya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka ketika beliau ditawarkan satu tawaran oleh Allah, apa jawaban mulia sang Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan untuk istrinya, bukan untuk anaknya, bukan untuk keturunannya. Beliau memikirkan nasib kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rabb, ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisabnya orang-orang Cibarusah, jangan dilamain. Ya Allah, percepat hisabnya, jangan dipersulit. Kalau dipersulit kita malu, Bu, kalau dipersulit kita malu. Bagaimana cara jawabnya? Dosa kita kelewat banyak, pakaian kita doang rapi, dosa kita banyak. Saking sayangnya Nabi kepada kita, 14 abad yang lalu nasib kita sudah dipikirkan oleh beliau. Bahkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, saat nanti para umat-umat Nabi terdahulu akan berjembat di Siratal Mustaqim, di sirat yang digambarkan itu jembatan lebih dahsyat, amat dahsyat. Maka beliau minta kepada Allah sambil fayudrabu as-sirat, itu jembatan Pak diusap-usap, jembatan sambil dipukul-pukul Bu. Apa kata sang Nabi? Ya Rabbi salim, salim, salim. Ya Allah, selamatin orang-orang dari umatku yang akan berjembat di sini. Ya Allah, selamatkan mereka, orang-orang yang berkumpul di majlis maulid di pesantren Al-Kamiliyah siang hari ini. Amin ya Rabbal. Itu jembatan diusap-usap Pak, sambil beliau minta kepada Allah, ya Rabbi salim, ya Allah selamatin. Fayamurun. Kemudian ketika beliau selesai meminta kepada Allah untuk diselamatkan umatnya, ada umatnya yang berjembat. Yang pertama kategorinya kalbarkil khotib, ada yang dia baru nindak udah sampai, dia baru nindak udah sampai di tujuan. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Maka tidak ada kerugian buat kita orang-orang yang berkumpul di tempat ini. Kenapa? Karena ini ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, orang cinta mah bebas. Ya Bu. Dulu Ibu waktu zaman muda, dulu pernah berjanji di bawah tiang listrik. Dulu di bawah pohon toge, yang kata orang pasangan kita kurang cakep, orang kita demen, emang apa? Bener apa bener? Yang kata orang pasangan kita kulitnya kurang tapi putih, orang kita demen, emang apa? Iya Pak, iya. Biarin aja. Ini mah ekspresi kecintaan.
Karena cinta itu bukan lewat pandangan mata. Buktinya kita tidak pernah bertemu Nabi, kita tidak pernah bertatap muka kepada Nabi, bahkan lewat mimpi pun kita nggak pernah. Kenapa? Dosa kita kebanyakan, Pak. Ada yang pernah mimpi Nabi? Ada? Coba bapak-bapak ada yang udah pernah bermimpi Nabi? Belum. Dosa kita kebanyakan nih. Ini dosa yang lewat mata, dari mata diolah ke otak, dari otak diolah ke mulut. Ngomong deh tuh mulut. Enggak lama-lama diri aja setengah jam di pinggir jalan. Ini ngoceh mulu nih mulut ibu. Bener apa bener? Ada suami istri, suaminya cakep, istrinya kurang cakep. Itu yang lihat ngomongnya bagaimana? Lah, ini nih mata kita banyak dosanya, Pak. Ini mata yang kadang-kadang memandang yang bukan haknya. Ini mulut yang kadang-kadang berceloteh bukan pada tempatnya. Ini telinga yang ketika kita mendengar bukan pada haknya. Seluruh anggota tubuh kita berpotensi melakukan dosa. Maka sampai gini hari kita belum pernah mimpi Nabi. Betapapun begitu kita pengen. Karena cinta bukan dari pandangan mata. Cinta adanya di sini. Kita pengen besok di padang mahsyar diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen besok di padang mahsyar kita ditolong oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen besok di padang mahsyar ketika banyak orang kebingungan, ada satu sosok mulia yang beliau bakal nolongin kita. Amin ya rabbal. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu seorang bapak akan lari dari anaknya, seorang suami akan lari dari istrinya, seorang ayah akan lari dari anaknya. Semua kita akan berlarian memikirkan nasib kita masing-masing. Hanya seorang beliau yang bakal mikirin nasib kita. Maka selepas kita perayaan Maulid, apa yang harus kita lakukan? Bu, tadi guru kita udah ngasih tahu. Yang bikin Nabi girang itu bukan hanya perayaan Maulid. Yang bikin Nabi girang itu bukan hanya kita membaca sholawat, tapi istiqomah kita duduk di majlis taklim itu dalam rangka menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya perlu memberikan ini karena hari ini banyak orang yang cuma nanya doang, ngajinya kagak, Pak. Bener apa bener? Akhirnya orang kumpul kayak begini kita disalah-salahin. Segala kodok-kodok ditanya, Ustaz, kodok hukumnya apa? Ngaji kagak, kodok ditanya. Coba dah. Ada nggak yang begitu? Ada, di kampung saya ada. Al-Imam Asy-Syaikh Ad-Damiri dalam kitab Hayatu Hayawanil Kubra, minimal 2 orang yang istiqomah duduk di taklim. Kalau Bapak Ibu hari ini menyaksikan kemuliaan pesantren Al-Kamiliyah, ini boleh jadi karena kemuliaan leluhur-leluhurnya di atas. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Maka yang menjadikan nasab kita mulia adalah dengan ilmu dan istiqomah duduk di majlis ta'lim. Apa kata Syekh Damiri? Aqallul jaza li huduri majalisil ilmi. Paling sedikitnya balasan buat orang yang duduk di majlis taklim, buat orang yang duduk di majlis ilmu, buat orang yang duduk di majlis taklim yang di dalamnya ada kajian-kajian ilmu. Yang pertama, ayyughfara liwalidayhi fi qabrihi. Keuntungan kalau ada orang duduk istiqomah di majlis taklim, maka emak babanya di kuburan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak ibu duduk di majlis taklim, mau duduk di depan, mau duduk di tengah, mau duduk di belakang, sesungguhnya sedang memberikan pengampunan buat ibu bapak kita yang ada di alam kubur. Dalam I'anatul Thalibin, yang kitab ini kita sering bahas di pesantren-pesantren,
Dalam i'anatul thalibin itu ada 7 kemuliaan orang yang duduk di majlis taklim. Berapa, Bu? Berapa? 7 Allah berikan buat orang yang duduk di majlis taklim. Dia kagak megang kitab, dia nggak megang catatan, bahkan dia tidak paham apa yang disampaikan oleh guru yang ngajar, masih Allah kasih 7 kemuliaan. Amin ya Rabbal. Karena biasanya Pak, yang duduk ngaji di majlis taklim itu yang kakinya udah diselonjorin. Bener apa bener? Iya. Sama. Itu guru di sini, itu jamaah di sana Pak, nyendernya ke sana madepnya no. Itu guru mah nggak diliatin. Iya Pak ya. Begitupun masih Allah kasih 7 kemuliaan. Kenapa? Karena ketika kita duduk di majlis taklim, meskipun tidak megang kitab, tidak megang catatan, bahkan tidak paham apa yang disampaikan, sesungguhnya kita sedang berkumpul di tempat yang mulia, yang di situ hafathumul malaikah, yang sedang dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Ada orang yang duduk di majlis taklim, dia megang kitab, dia megang catatan, bahkan dia paham apa yang disampaikan, maka lebih Allah berikan kemuliaan dari lebih dari 7 kemuliaan. Maka keuntungan ibu bapak yang duduk di majlis taklim, yang duduk di pesantren ini, ketika ada pengajian bulanan yang diasuh oleh guru kita, duduk aja Pak di pojokan, sama pahalanya sama yang duduk di depan. Ya Bu? Ya Bu? Mau diselonjorin boleh, mau ditekuk boleh, habis ditekuk selonjorin lagi, belum kelar-kelar juga sambil dipukul-pukul biar kencengan, biar gurunya ngeliat. Ada nggak yang begitu? Banyak. Allah berikan pengampunan buat orang tua yang anaknya duduk di majlis dalam syarah Ratibul Haddad. Bapak Ibu, dalam syarah Ratibul Haddad, ketika Nabi Isa lewat, ada satu kuburan, yang di kuburan itu adalah kuburan seorang bapak yang sedang disiksa oleh Allah. Kuburan seorang bapak yang ketika Nabi Isa lewat disiksa oleh Allah. Saat Nabi Isa lewat di kemudian hari, itu yang ada di kuburan yang kemarin disiksa, Allah rubah keadaannya menjadi keistimewaan buat yang kemarin lagi disiksa. Pasa'alallah, Nabi Isa munajat kepada Allah, dia bertanya, diinformasikan oleh Allah, itu adalah satu kuburan seorang bapak yang ketika dia dikubur dosanya kelewat banyak. Kemudian kenapa Allah berikan kemuliaan? Karena ketika dia meninggal dunia, istrinya lagi hamil. Saat istrinya hamil melahirkan, usia 6 tahun 7 tahun, anaknya ditaruh di pesantren Al-Kamiliyah. Diajarkan satu kalimat yang menyebabkan bapaknya di kuburan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat apa itu? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dulu tahun 90-an terakhir, yang dulu anak-anak di kampung itu kalau ngaji masih pada nginep, yang kagak pesantren dulu masih pada nginep biasanya. Itu biasanya guru ngaji ngajarin murid baca bismillah bareng-bareng di kampung saya, Jati Bening, Bekasi. Oh, saya orang Betawi, Bu. Sampai di mana tadi ini? Lupa tuh kan? Hah? Zaman dulu ketika kita ngaji itu sama guru ngaji, sebelum baca Quran itu guru ngaji nuntun baca bismillah Pak di kampung saya. Ayo anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Bener nggak begitu? Saat ada anak yang duduk di majlis taklim diajarin oleh guru ngaji satu kalimat itu bapaknya di kuburan Allah berikan keistimewaan di alam kubur. Maka
saat Nabi Isa munajat kepada Allah diinformasikan itu adalah kuburan seorang bapak yang ketika anaknya lahir ke alam dunia meninggalkan istri yang solehah, anaknya usia 7 tahun dikirim ke guru ngaji di pesantren Al-Kamiliyah, diajari nama guru-guru ngajinya satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Maka Bu, Bapak, Ibu yang saya hormati, hari ini banyak orang tua yang nyesal di kuburan, Pak. Hari ini banyak orang tua yang menyesal di kuburan karena waktu hidup ijazah anaknya dibangga-banggakan, piagam anaknya dibangga-banggakan, les piano, les bahasa Inggris, tapi anaknya nol dalam urusan agama, babanya mati, nggak bisa baca Quran. Ada nggak yang begitu? Saya mau tanya, Bapak mau nggak begitu, Pak? Bapak, Pak. Karena saya pernah dipanggil oleh orang kaya di satu perumahan itu orang kaya, dia punya perumahan, Kiai. Dia punya perumahan, meninggal dunia di daerah Tebet, lagi bawa duit banyak, pengen bayar tanah di Jati Asih. Sholat zuhur, habis ngimamin sholat zuhur, dia pakai sepatu, dadanya nyesek, meninggal dunia. Ba'da asar saya diparanin karena itu besan dari jamaah saya. Ketika ba'da asar diparanin, suruh ngajak anak-anak buat baca Quran dari asar sampai malam, sampai subuh, sampai siang. Kalau kata orang kampung seharian nutup, Pak. Bener ya? Itu anaknya pada tidur di kamar, Pak. Bapaknya kaku di ruang tamu, anaknya nggak ada yang baca Quran. Padahal anaknya kuliah di luar negeri, di Amerika, piaraannya kuda. Kalau kita kan piaraan kita kucing, mana kucing kagak dipiara, datang dewek. Bener apa bener? Ini orang kaya punya perumahan, lagi bawa duit banyak, pengen bayar tanah di Jati Asih, mati sampai gini hari, Pak, nggak balik-balik. Yang bikin kita miris adalah saya sampai pemakaman itu diajak oleh besannya untuk baca talqin karena mereka orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Yang kudu kita renungkan adalah apa yang bisa dibanggakan oleh orang tua ketika meninggal dunia, anaknya nggak ada yang bisa baca Quran, Bu. Maka bersyukur ibu-ibu yang anaknya, bapak, saudara yang anaknya dititipkan di pesantren Al-Kamiliyah. Maka guru kita tadi ngajarin, biar bapaknya, emaknya bantuin itu anak biar gampang dapat ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Dengan cara bagaimana? Kalau bapaknya duduk di majlis taklim, ibunya duduk di majlis taklim, anaknya di pesantrenin, insya Allah anak bakal dapat ilmu yang manfaat. Tapi kalau anaknya di pesantrenin, bapaknya mancing mulu. Ada yang lakinya suka mancing, Bu? Ada. Yang mana orangnya? Bilangin ya, Bu. Bilangin suami ibu yang suka mancing. Bisikin, Bang, orang mancing hidupnya kagak maju-maju. Maka kalau ada seorang bapak anaknya pengen jadi anak yang soleh dan solehah, bapaknya kudu cinta ilmu, ibunya kudu cinta ilmu, bapaknya kudu istiqomah di majlis taklim, ibunya kudu istiqomah di majlis taklim. Kata Asy-Syaikh Zarnuji dalam Ta'limu Ta'lim, kalau ada bapak ibu istiqomah di majlis taklim, kalau dia nggak jadi alim, ada anaknya yang jadi orang alim. Amin. Kalau anaknya nggak jadi orang alim, ada cucunya yang jadi orang alim. Amin. Kalau anak, cucu, cicitnya nggak ada yang jadi orang alim, nanti Allah gariskan ada garis keturunannya yang jadi orang-orang alim. Amin ya Rabbal. Nanti Bapak Ibu boleh buka dalam surah Al-Kahfi ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa. Yang dalam surah Al-Kahfi ada 3 kejadian yang Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir.
ketika Nabi Khidir lewat satu perkampungan, orang kampung kagak ada yang perhatian, orang kampung kagak ada yang open. Ngerti nggak open? Open itu apa ya? Hah? Nggak ada yang ngeh dah. Itu orang kampung kagak ada yang perhatian, nggak ada yang open, nggak ada yang ngeh. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa lewat perkampungan itu orang kampung kagak ada yang open, diantepin aja mereka berdua. Kemudian ada satu tembok rumah yang akan rubuh. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi diceritakan bahwa itu tembok rumah Allah perintahkan buat dibedandanin. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau orang kampung kagak ada yang open sama kita, terus ada tembok yang mau rubuh, kira-kira kita dandanin apa kita tinggal pergi? Tinggal pergi, Pak. Itu Nabi Khidir Allah perintahkan buat dandanin itu tembok meskipun orang kampung kagak ada yang open. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablughu ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Itu adalah satu tembok rumah. Kenapa Nabi Khidir Allah perintahkan? Yang diprotes oleh Nabi Musa. Karena Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah. Itu tembok rumah punya anak yatim. Yang di bawahnya ada warisan orang tuanya. Kalau itu temboknya rubuh, itu anak yatim, warisannya diambil orang. Pertanyaannya Pak, kenapa itu anak yatim mendapatkan kemuliaan dari Allah sampai harta warisannya Allah jagain? Wa kana abuhuma sholihah, karena orang tuanya orang-orang soleh, karena ibu bapaknya di atas orang-orang soleh. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, yang soleh itu bukan emak babanya langsung Pak, yang soleh itu bukan kitanya, bukan leluhurnya di atas. Al-walidus sabi, leluhur yang ketujuh di atas tuh yang orang soleh, maka 7 keturunannya di bawah, harta warisannya masih Allah jagain. Alhamdulillah. Maka ini hikmah buat kita. Kalau hari ini kita menitipkan anak di pesantren ini, berharap nanti anak kita saat dia lulus mendapatkan ilmu yang manfaat. Bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, ini anak Allah yang jagain. Amin ya Rabbal. Allah akan berikan pengampunan buat orang yang istiqomah duduk di majlis maka bodoh kalau ada seorang anak dia bisa memberikan pengampunan buat orang tuanya di alam kubur, cuman duduk di majlis taklim tapi dia nggak mau, itu anak yang paling bodoh. Yang kedua, yang keberapa? Ini sampai jam berapa ya? Hah? Sampai jam 1. Bener Bu. Satu lagi. Yang kedua, yang pertama paling sedikit orang yang duduk di majlis taklim emak babaknya di kuburan dapat ampunan. Yang kedua, keuntungan buat orang yang duduk di majlis taklim. Ini kaitannya dengan ayat yang tadi. Wa ayyahfazul aulada wa auladal auladi bi ta'atil ajdad. Allah akan menjaga anaknya dan anak dari anaknya sebab ketaatan kakek-kakeknya di atas. Kalau saya boleh cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya selesai ngajar majlis taklim ibu-ibu di satu tempat siang waktu itu, ada orang tua usianya hampir sekitar 70, dia nyamperin saya. Kata beliau ngomong begini, beliau sudah meninggal dunia belum lama, mudah-mudahan Allah muliakan alam kuburnya. Beliau ngomong begini, Ustaz, engkong ente dulu emang rajin ngaji.
Engkong ente dulu rajin ngaji, kalau ngaji dari Jati Bening ke Jatiwaringin jalan kaki, dari Jati Bening ke Klender ke Buya Zayadi Tanah 80 jalan kaki, nyampe sono sebelum maghrib dia pada main di empang. Maka ketika saya mendapatkan bacaan ini, sesungguhnya saat kita hadir di majlis ini, orang-orang yang duduk di majlis kebaikan ini tidak serta-merta kemauan kita, Bu. Karena boleh jadi ini adalah doa dari leluhur-leluhur kita. Ketika ada guru-gurunya sesepuh kampung memimpin doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada kakek kita lagi nyender. Dia nggak tahu artinya, saking ikhlasnya kepada Allah, dia cuma nyaut satu dong. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kenapa? Karena ulama-ulama kita dulu khususnya di daerah Bekasi dan Cikarang itu kebanyakan leluhurnya di atas petani, Pak. Kenapa anaknya jadi orang alim? Karena modal kecintaannya kepada orang-orang alim. Maka mudah-mudahan lewat kecintaan kita di majlis maulid, lewat kecintaan kita di majlis ilmu, lewat kita berkumpul di tempat yang di sini tersebar ilmu-ilmu agama, yang saat kita kumpul di majlis ini malaikat sedang menaungi kita di arsy, yang saat anak bapak ibu membaca Al-Quran, bapak ibu di rumah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saya udah di pesantren, Pak, dari kelas 2 MI. Waktu orang tua saya meninggal, saya cuma minta satu doang, doain anak saya biar bisa baca Quran. Cuman segitu doang, Pak. Karena hari ini anak kita biar bisa baca Quran susah, Pak. Benar-benar, Bu. Kalau kita pengen menjadikan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, hanya lewat disekolahkan dan dipondokkan di pondok-pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren Al-Kamiliyah, yang ketika anak kita belajar, orang tuanya di rumah akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen, Pak, besok kalau kita ada di neraka itu anak kita bakal nyariin kita. Bu, kita pengen besok kalau kita di neraka itu anak kita yang kita rawatin dia nyariin kita. Ya Allah, bapak saya mana? Ya Allah, ibu saya mana? Ya Allah, bapak ibu saya mana? Mereka yang menyebabkan saya bisa sholat, mereka yang menyebabkan saya bisa baca Quran, mereka yang berjuang mondokin saya di Al-Kamiliyah. Ya Allah, sebab mereka berjuang di dunia, saya bisa mengenal Engkau. Ya Allah, bapak ibu udah ada di neraka, diangkat derajatnya oleh anak, pindah ke surganya Allah. Amin ya Rabbal. Ini yang kita lagi cari, Pak. Maka kalau hari ini banyak orang-orang tua yang menyesal di alam kubur karena anaknya nggak diberikan pendidikan agama, ya Bu, bandingannya hari ini maaf, kalau ada anak yang ngaji di kampung itu bocah dari awal masuk sampai selesai dia Iqra 6, kadang-kadang baju kokoh kagak diganti-ganti, ya Bu. Itu anak dimasukin ke guru ngaji, baju kokohnya dari awal masuk putih, Iqra pertama, Iqra kedua, sampai Iqra 6 dia udah mau lulus, itu baju kokoh nggak diganti-ganti, mana kancingnya udah lain-lain. Bener apa bener? Kan bocah-bocah kecil kalau habis ngaji Iqranya dialung-alung, ngerti nggak dialung-alung? Lempar-lempar. Itu bocah dari mulai masuk sampai selesai Iqra 6, Iqranya kagak diganti-ganti. Bener nggak? Coba kalau sekolah, Pak, tahun ajaran baru, tasnya baru nggak? Sepatunya baru nggak? Bukunya baru nggak? Tuh doang. Ini yang menyebabkan kita tidak menghargai perkara agama. Padahal besok kalau mati, agama yang ditanya. Bukan matematika, bukan kimia, bukan fisika, bukan bisa les piano atau tidak, tapi agama yang ditanya. Ini yang menjadikan orang tua di alam kubur mulia atau tidak tergantung anak-anak kita di masa depan. Maka berharap kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita yang kita titipkan di pondok pesantren Al-Kamiliyah,
Mudah-mudahan mereka mendapatkan naungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang barokah. Karena keberkahan ilmu nggak ada warungnya. Keberkahan ilmu kagak ada yang jual. Keberkahan ilmu tidak ada yang bisa memberikan kecuali mutlak hak prerogatif dari Allah. May yakhdumul ilma fakullu syai'in yakhdumuhu. Siapa orang yang khidmat, dia melayani terhadap ilmu dan ahli ilmu, maka semua makhluk-makhluk Allah akan khidmat kepadanya. Ini satu kunci yang harus kita tanamkan kepada kita dan anak-anak keturunan kita agar mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal. Maka selesai maulid, saya mau ngingetin lagi Bapak Ibu yang belum istiqomah ngaji. Selesai maulid yang belum paham ilmu agama, duduk dah di majlis-majlis taklim. Bapak Ibu yang belum doyan ngaji, selesai maulid, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa istiqomah duduk di majlis ilmu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing aku di jalan yang engkau tuju. Syukran